Model Dick and Carey. Ada 10 tahapan komponen model desain pembelajaran yang dirancang oleh Dick and Carey. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Tahap awal dari 10 komponen model pembelajaran Dick and Carey adalah untuk mengidentifikasi apa yang akan diharapkan dari siswa setelah siswa melakukan pembelajaran. Rumusan tujuan dapat mengacu pada kurikulum dan analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis pembelajaran. Analisis yang digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi perilaku atau karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perilaku awal peserta didik yang meliputi penguasaan prasyarat, bakat, minat, motivasi, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menuliskan tujuan kinerja atau tujuan khusus dalam pembelajaran. Menuliskan tujuan pembelajaran berarti menuliskan apa yang harus dikerjakan siswa, menuliskan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan siswa, dan menuliskan kriteria yang digunakan untuk dikerjakan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah mengembangkan tes penilaian. Mengembangkan tes penilaian merujuk pada tujuan kinerja atau tujuan khusus. Tes penilaian yang dikembangkan harus secara akurat dapat mengukur pengetahuan dan kinerja peserta didik sesuai dengan tujuan kinerja. Langkah yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kreativitas atau aktivitas pembelajaran yang meliputi pra-pembelajaran, penyajian materi, dan tindak lanjut dapat terarah mencapai tujuan. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan pra-pembelajaran, yaitu kegiatan penyajian informasi, praktek, umpan balik, dan pengetesan. Yang kedua, kegiatan berdasarkan teori dan hasil penelitian, yaitu kegiatan karakteristik pembelajaran, bahan pembelajaran, dan karakteristik siswa dalam menerima pembelajaran. Kemudian, tahap yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Hal ini berarti mengembangkan produk pembelajaran dengan memilih bahan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa. Bahan pembelajaran ini terdiri atas buku teks, modul, program audiovisual, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah mengembangkan evaluasi formatif. Mengembangkan evaluasi formatif yang akan dihasilkan adalah instrumen atau angket penilaian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Data-data yang akan diperoleh tersebut akan menghasilkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan program yang pada akhirnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan pembelajaran. Langkah yang selanjutnya adalah revisi. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif tadi dianalisis untuk mengetahui kelemahan program. Kemudian, revisi dilakukan terhadap draft program pembelajaran yang ditemukan perlu diperbaiki, baik itu dalam analisis instruksional, identifikasi perilaku, rumusan tujuan kinerja, pengembangan tes, strategi, dan bahan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan evaluasi sumatif.
Evaluasi sumatif merupakan tahap terakhir dari model perencanaan pembelajaran Dick and Carey. Evaluasi ini tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan pihak lain sebagai penilai independen.